Selanjutnya kita akan masuk kepada bab 2, gambaran umum bisnis. Yang pertama, profil usaha. Momoyo Tuasan merupakan bisnis yang beroperasi di sektor minuman modern dan hidangan penutup dengan lokasi di daerah Tuasan, Kota Medan. Usaha ini bertujuan memenuhi permintaan masyarakat terhadap minuman inovatif yang enak, menyegarkan, dan terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat, terutama siswa, mahasiswa, serta pekerja muda. Dengan mengadopsi konsep fresh drink and dessert, Momoyo Tuasan selalu menekankan kualitas bahan baku seperti proses produksi yang bersih dan higienis. Bisnis ini didirikan dengan maksud menyediakan produk seperti minuman boba, milk tea, fruity, creamy series, serta berbagai dessert yang mampu bersaing dengan merek minuman kontemporer lainnya. Momoyo Tuasan berkomitmen untuk menghadirkan cita rasa terbaik dengan harga yang masih terjangkau. Dalam hal operasional, Momoyo Tuasan memanfaatkan posisi strategis di kawasan Tuasan yang berdekatan dengan pusat kegiatan masyarakat seperti sekolah, pemukiman, dan zona komersial. Kondisi ini memungkinkan usaha menjangkau lebih luas konsumen dan meningkatkan visibilitas merek. Selain itu, Momoyo Tuasan aktif menggunakan media sosial sebagai alat promosi untuk memperkenalkan menu terbaru, menyampaikan informasi diskon, dan membina interaksi dengan pelanggan. Melalui pendekatan ini, usaha berhasil menarik minat konsumen dan membentuk basis pelanggan yang setia. Dengan konsep produk yang up-to-date, harga bersaing, serta layanan yang ramah, Momoyo Tuasan terus mengalami pertumbuhan dan berusaha menjadi salah satu opsi utama bagi warga Medan yang mencari minuman dan dessert berkualitas tinggi. Selanjutnya, ada deskripsi produk ataupun jasa. Nah, Momoyo Tuasan Medan ini menyediakan berbagai minuman kekinian dan dessert yang dibuat dari bahan berkualitas dan diolah fresh setiap hari. Produk utama dari Momoyo ini meliputi milk tea, fruity, creamy series, serta topping boba yang mereka buat dengan standar tekstur yang kenyal dan lembut. Selain minuman, Momoyo juga menawarkan dessert ringan yang cocok dinikmati oleh semua usia. Fokus dari Momoyo ini adalah menghadirkan rasa yang konsisten, harga yang tetap terjangkau, dan pelayanan yang cepat serta ramah. Setiap minuman diracik dengan resep yang sudah distandarkan, sehingga pelanggan bisa mendapatkan pengalaman rasa yang sama di setiap pembelian. Momoyo juga menjaga kebersihan, kerapian kemasan, dan kenyamanan pelanggan baik untuk dine-in, takeaway, maupun pemesanan online. Selanjutnya, tahap perkembangan produk. Yang pertama, ide awal. Tahap awal pengembangan Momoyo Tuasan dimulai dari pengamatan pemilik terhadap tren minuman kekinian yang semakin digemari masyarakat, terutama kalangan anak muda. Pemilik melihat adanya peluang usaha karena tingginya minat terhadap minuman berbasis susu, boba, dan varian rasa lainnya, namun dengan harga yang tetap terjangkau. Selain itu, di sekitar wilayah Tuasan, belum banyak usaha yang menawarkan konsep minuman kekinian dengan pilihan rasa beragam. Melihat peluang tersebut, pemilik kemudian mulai merancang konsep usaha yang sederhana, mudah dijalankan, tetapi memiliki nilai jual yang kuat. Dari sinilah ide dasar Momoyo Tuasan mulai terbentuk sebagai UMKM, minuman kekinian yang dapat memenuhi kebutuhan dan selera konsumen setempat. Nah, untuk yang kedua itu ada percobaan produk. Setelah ide usaha ditentukan, pemilik melakukan tahap percobaan produk untuk menemukan racikan minuman terbaik yang dapat diterima oleh pasar. Percobaan dilakukan dengan mencoba berbagai kombinasi bahan baku seperti jenis susu, sirup, bubuk varian rasa, hingga topping seperti boba dan jelly. Pada tahap ini, pemilik juga bereksperimen dengan tingkat kemanisan, tekstur topping, serta penggunaan kemasan yang sesuai agar minuman terlihat menarik bagi konsumen. Yang ketiga itu market test ataupun uji pasar. Setelah produk contoh berhasil dibuat, maka Momoyo melakukan uji pasar sederhana untuk memperoleh umpan balik secara langsung dari lingkungan sekitar. Uji pasar dilakukan dengan memberikan sampel kepada teman, keluarga, tetangga, dan pelanggan awal. Tujuannya adalah mendapatkan masukan terkait rasa, tekstur, tingkat kemanisan, ukuran penyajian, hingga harga yang dianggap ideal oleh konsumen. Nah,
Maka masukan dari uji pasar ini sangat membantu pemilik dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk agar lebih sesuai dengan selera masyarakat. Yang keempat ada peluncuran. Setelah semua masukan diterima dan perbaikan produk dilakukan, Momoyo Tuasan resmi diluncurkan sebagai usaha minuman kekinian di kawasan Tuasan. Peluncuran dilakukan dengan menawarkan menu utama yang telah lolos tahap uji rasa dan memiliki permintaan terbesar. Pemilik mulai menetapkan jam operasional yang konsisten, menyiapkan tempat produksi sederhana, dan menerapkan strategi pemasaran awal seperti promosi dari mulut ke mulut serta penggunaan media sosial. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Adapun beberapa keunggulan kompetitif dari Momoyo Tuasan ini antara lain yang pertama, kualitas rasa yang konsisten, dan yang kedua itu harga terjangkau dengan porsi cukup besar. Yang ketiga, variasi menu lengkap dan mengikuti tren. Yang keempat, pelayanan cepat dan ramah. Dan yang kelima, lokasi strategis dan mudah untuk diakses. Yang nomor 6, kemasan menarik dan higienis. Selanjutnya, kita akan masuk kepada bab 3, analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis industri. Model Porter 5 Forces dikembangkan oleh Michael E. Porter untuk menganalisis struktur industri dan daya tarik suatu pasar. Konsep ini mengidentifikasi 5 kekuatan utama yang memengaruhi tingkat persaingan dalam satu industri, yaitu yang pertama, ancaman pendatang baru, yang kedua, kekuatan tawar-menawar pembeli, dan yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pemasok, yang keempat, ancaman produk, yang kelima, intensitas persaingan di antara pesaing yang ada. Nah, model ini digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas industri, mengidentifikasi faktor yang mengaruhi posisi kompetitif perusahaan, dan membantu menentukan strategi untuk meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Berdasarkan model tersebut, analisis industri untuk usaha Momoyo adalah sebagai berikut. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Dalam industri minuman kekinian, ancaman pendatang baru tergolong tinggi karena hambatan masuk relatif rendah. Modal awal untuk membuka kedai kecil seperti Momoyo tidak terlalu besar, peralatan mudah diperoleh, bahkan resep minuman cukup mudah untuk dipelajari. Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku baru bermunculan di kawasan Medan, termasuk Tuasan. Bagi Momoyo, tingginya ancaman pendatang baru berarti perusahaan harus menjaga kualitas rasa, menciptakan menu unik, dan membangun loyalitas pelanggan agar tetap unggul meski pesaing baru muncul. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar pembeli. Konsumen minuman kekinian memiliki daya tawar tinggi karena tersedia banyak pilihan seperti Mixu, es teh Indonesia, dan kedai minuman lokal lainnya. Biaya perpindahan juga sangat rendah. Konsumen bisa pindah ke brand lain hanya karena promo atau rasa yang lebih menarik. Dalam konteks Momoyo ini, hal ini bisa membuat perusahaan harus memberikan harga terjangkau, konsistensi rasa, beragam topping, serta pelayanan cepat agar konsumen tidak pindah ke kompetitor. Nah, yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pemasok. Daya tawar pemasok bagi industri minuman berada pada tingkat menengah. Bahan dasar seperti susu, teh, bubuk minuman, dan gula cukup mudah untuk ditemukan dari berbagai distributor. Namun, untuk bahan tertentu seperti boba berkualitas premium atau powder varian tertentu, pemasoknya terbatas sehingga harga bisa lebih tinggi. Selanjutnya, ancaman produk atau jasa substitusi. Ancaman substitusi pada Momoyo tergolong tinggi. Konsumen bisa dengan mudah beralih ke minuman lain seperti kopi susu, jus buah, es krim, bahkan minuman kemasan di supermarket. Produk-produk ini memiliki harga mirip dan menawarkan kesegaran yang sama. Oleh karena itu, Momoyo perlu menonjolkan keunikan rasa, produk yang selalu fresh, ataupun kreasi menu musiman agar tetap memiliki daya tarik di tengah banyaknya produk pengganti. Yang kelima, intensitas persaingan antar pesaing. Persaingan antar kedai minuman kekinian di Medan, terutama di daerah Tuasan, itu sangat ketat. Banyaknya brand besar dan UMKM lokal membuat pasar semakin padat, sehingga kompetisi harga, promo, dan kualitas itu sangat agresif.
Bagi Momoyo, intensitas persaingan tinggi ini mengharuskan usaha untuk memiliki diferensiasi jelas. Misalnya boba homemade yang lebih fresh, rasa signature yang hanya dimiliki Momoyo, branding yang menarik, serta pemasaran aktif melalui media sosial. Selanjutnya itu ada segmentasi, targeting, positioning. Dalam pelaksanaan strategi pemasarannya, Momoyo Tuasan Medan menggunakan pendekatan segmentasi, targeting, dan positioning, ataupun sering disebut dengan STP. Untuk menemukan konsumen yang paling sesuai dan menyusun promosi yang efisien, dari segi segmentasi, pasar Momoyo diklasifikasikan berdasarkan berbagai dimensi. Secara demografis, pelanggan Momoyo sebagian besar berasal dari kelompok usia anak-anak hingga remaja dan mahasiswa, yakni rentang usia 7 sampai 22 tahun, tanpa memandang jenis kelamin, dengan pendapatan rendah sampai menengah yang memerlukan minuman dengan harga yang mudah dijangkau. Nah, selanjutnya itu dalam positioning, Momoyo Tuasan Medan menempatkan diri sebagai minuman modern dengan rasa premium, harga terjangkau, dan disiapkan segar setiap hari. Momoyo berusaha menekankan kualitas rasa melalui bahan baku yang bermutu dan pembuatan boba segar harian. Harga yang terjangkau dijaga agar sesuai dengan siswa dan mahasiswa sebagai target utama. Selanjutnya ada ukuran pasar, pertumbuhan pasar, dan juga tren. Pasar minuman modern di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam beberapa tahun belakangan ini, terutama karena meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap produk seperti milk tea, fruit tea, dan boba drink. Menurut dinamika industri makanan dan minuman, segmen minuman modern terus menunjukkan peningkatan permintaan tahunan. Seiring dengan pola hidup masyarakat yang lebih menyukai produk siap saji, praktis, dan beragam rasa. Untuk dari segi ukuran pasar secara lebih rinci, daerah Tuasan dan sekitarnya sudah merupakan wilayah dengan kepadatan produk tinggi serta dekat dengan sejumlah sekolah dan juga universitas. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pelanggan aktif Momoyo cukup besar, khususnya dari kalangan anak-anak, remaja, dan mahasiswa yang menjadi pembeli paling rutin di industri minuman modern. Dari aspek pertumbuhan pasar, industri minuman modern menunjukkan peningkatan yang konsisten didorong oleh inovasi cita rasa, tren viral di platform sosial, dan kompetisi antar merek yang mendorong kreativitas produk. Kecenderungan pelanggan untuk mencoba menu baru dan mengikuti tren menjadi elemen kunci yang mempertahankan pertumbuhan sektor ini. Momoyo Tuasan Medan memiliki kesempatan besar untuk maju karena kemampuannya beradaptasi dengan tren tersebut, seperti meluncurkan varian menu baru, topping yang menarik, serta menjaga kualitas minuman. Nah, selanjutnya itu dari segi tren pasar. Dari segi tren pasar, minuman modern saat ini bergerak menuju variasi rasa yang lebih inovatif, konsep minuman sehat, kemasan yang menawan, dan layanan cepat untuk pesanan daring. Pelanggan juga semakin tertarik pada produk dengan tampilan visual yang cocok untuk dibagikan di media sosial. Momoyo dapat memanfaatkan tren ini dengan menjaga konsistensi penampilan produk, menciptakan menu musiman, dan juga memberikan pengalaman unik pada setiap transaksi. Selanjutnya ada analisis kompetitor. Nah, dalam mengoperasikan bisnis minuman modern, Momoyo Tuasan Medan menghadapi persaingan yang sangat baik dari pesaing langsung maupun tidak langsung. Pesaing langsung terdiri dari bisnis yang menawarkan produk mirip seperti milk tea, fruit tea, boba drink, dan dessert dengan harga dalam rentang serupa. Di wilayah Tuasan terdapat beberapa kedai minuman modern seperti Mixu, Xie Boba, serta jumlah UMKM minuman lokal yang menyajikan konsep yang hampir sama. Keberadaan pesaing ini menimbulkan tantangan bagi Momoyo karena mereka menyediakan varian menu yang cukup serupa, memiliki kesadaran merek yang cukup kuat, dan juga sebagian telah membangun basis pelanggan loyal. Meski demikian, banyak konsumen tetap memilih produk UMKM seperti Momoyo karena cita rasanya yang lebih segar, boba yang diproduksi sendiri setiap hari, serta layanan yang lebih pribadi dibandingkan merek besar. Dan meskipun persaingan cukup kuat, Momoyo Tuasan ini
tetap memiliki kelebihan kompetitif yang membedakannya. Kualitas cita rasa yang stabil, penggunaan bahan segar, menu yang beragam, harga yang terjangkau, serta hubungan emosional yang erat dengan konsumen setempat menjadi elemen yang meningkatkan daya tarik Momoyo dibandingkan pesaing lainnya. Dengan menjaga keunikan tersebut dan terus melakukan inovasi menu, Momoyo memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya di pasar modern, khususnya di segmen anak-anak dan mahasiswa. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran Momoyo Tuasan Medan disusun untuk menarik target pasar utama, yakni anak-anak, siswa, dan mahasiswa, dengan menerapkan pendekatan marketing mix 7P, yang meliputi produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan juga bukti fisik. Dari segi produk, Momoyo menyediakan berbagai opsi minuman modern seperti milk tea, fruity, creamy series, serta dessert yang terbuat dari bahan bermutu dan diolah segar setiap hari. Boba yang digunakan diproduksi sendiri sehingga menghasilkan tekstur dan cita rasa yang lebih asli dibandingkan pesaing. Variasi menu yang menarik, rasa manis yang disesuaikan dengan preferensi konsumen muda, serta penampilan umum yang estetis menjadikan produk Momoyo kompetitif di pasar. Nah, untuk dari aspek harganya itu, Momoyo menggunakan strategi penetapan harga yang ekonomis agar sesuai dengan kemampuan beli siswa dan mahasiswa. Pada aspek tempat, lokasi Momoyo di daerah Tuasan yang berdekatan dengan sekolah, kampus, dan pemukiman memberikan keuntungan strategis karena memudahkan konsumen untuk berbelanja langsung. Untuk dalam hal promosi, Momoyo memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp untuk menyebarkan informasi tentang menu terbaru, penawaran khusus, dan ulasan pelanggan. Nah, dari sisi orang ataupun SDM, Momoyo memastikan karyawan memiliki sikap yang ramah, responsif, dan mampu memberikan layanan terbaik kepada setiap pelanggan. Yang terakhir, pada aspek bukti fisik, Momoyo menampilkan identitas merek melalui kemasan yang menarik, penggunaan gelas dengan desain yang rapi, serta kebersihan lokasi usaha yang membangun kepercayaan pelanggan. Selanjutnya itu ada proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan Momoyo Tuasan Medan menunjukkan prospek yang sangat menjanjikan dengan pendapatan rata-rata sekitar 200 juta per bulan. Angka tersebut mencerminkan tingginya permintaan konsumen terhadap produk milk tea, fruity, dan dessert dari Momoyo, terutama berkat lokasi usaha yang strategis di daerah Tuasan serta kedekatannya dengan segmen utama yaitu anak-anak, siswa, dan juga mahasiswa. Pendapatan Momoyo itu ada di kisaran 200 juta per bulan, harga minumannya berkisar 12.000 sampai 18.000. Maka diidentifikasikan penjualannya yaitu 350 sampai 450. Volume ini selaras dengan pola pembelian minuman modern yang umumnya meningkat pada jam pulang sekolah, akhir pekan, serta saat promosi khusus. Dengan kesadaran merek Momoyo yang sudah kokoh di wilayah Tuasan, angka penjualan harian tersebut juga didukung oleh keberagaman menu, stabilitas cita rasa, serta layanan cepat yang menarik bagi konsumen muda. Penjualan daring melalui GoFood dan GrabFood memberikan kontribusi penting. Diperkirakan mencapai 5% sampai 35% dari total pendapatan bulanan. Selain transaksi rutin, momen seperti cuaca panas, hari libur, dan penawaran bundling seringkali mendorong peningkatan transaksi harian secara signifikan. Kedepannya, jika Momoyo terus melakukan inovasi menu dan memperluas promosi di platform sosial, penjualan diperkirakan dapat naik sekitar 10% sampai 15% setiap kuartal, baik dari pelanggan baru maupun pembelian ulang oleh pelanggan loyal. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada bab 4, yaitu analisis teknis dan operasional, lokasi dan layout. Lokasi bisnis merupakan elemen krusial yang mempengaruhi kesuksesan opsional Momoyo Tuasan Medan. Usaha ini berada di wilayah Tuasan Medan yang dikenal sebagai daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, serta berdekatan dengan berbagai fasilitas pendidikan seperti sekolah, universitas, hingga sangat cocok dengan
tujuan utama mereka yakni anak-anak, mahasiswa, atau serta siswa anak sekolah. Lalu posisi ini berada di tepi jalan dan sangat mudah dijangkau, memungkinkan konsumen melihat gerai Momoyo dengan cepat sehingga meningkatkan kemungkinan kunjungan mendadak lebih lanjut. Lingkungan sekitar yang sibuk dengan aktivitas masyarakat menyediakan aliran pelanggan yang konsisten setiap hari. Lalu ada proses produksi atau alur operasional. Proses produksi di Momoyo Tuasan disusun untuk mencapai efisien, kecepatan, dan konsisten dalam menjaga kualitas cita rasa setiap menu. Alur operasional berlangsung dari tahap penerimaan pesanan sehingga penyajian produk kepada pelanggan. Lalu ada kebutuhan teknologi dan peralatan. Untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari, Momoyo Tuasan memerlukan berbagai peralatan dan teknologi yang memastikan proses produksi berlangsung cepat, bersih, dan stabil. Peralatan pokok yang digunakan meliputi mesin penyegel gelas sebagai alat standar untuk menutup minuman dalam bisnis minuman modern. Mesin ini membantu mempercepat penyajian sekaligus menjamin keamanan produk saat dibawa konsumen atau kurir. Dari segi teknologi, Momoyo Tuasan memanfaatkan aplikasi kasir atau sistem POS sederhana serta layanan pemesanan daring seperti GoFood dan GrabFood. Penerapan teknologi ini memfasilitasi pencatatan transaksi yang lebih cepat, mempermudah evaluasi penjualan harian, serta memperluas cangkupan pemasaran. Gabungan peralatan produksi yang lengkap dan teknologi pendukung memungkinkan Momoyo Tuasan mempertahankan kecepatan layanan serta kualitas cita rasa yang stabil pada setiap produk yang disediakan. Lalu ada kebutuhan SDM dan struktur organisasi. Untuk memastikan kelancaran profesional Momoyo Tuasan setiap hari, diperlukan struktur sumber daya manusia yang simpel namun efektif. Mengingat skala bisnis masih dalam kategori UMKM, jumlah tenaga kerja tidak banyak, tapi dibagi sesuai dengan tugas pokok dalam kegiatan sehari-hari. Pertama, jabatan owner atau pemilik usaha bertugas mengawasi secara umum, membuat keputusan strategis, mengurus pengadaan bahan baku, mengelola keuangan, serta mengevaluasi kinerja bisnis. Struktur organisasi Momoyo Tuasan dapat diilustrasikan sebagai owner atau pemilik usaha, barista atau peracik minuman, kasir atau customer service, helper atau kebersihan dan persiapan. Dengan pembagian tugas yang terdefinisi dengan baik, Momoyo Tuasan dapat menjalankan operasional secara efisien, mempertahankan kualitas produk, serta memberikan layanan yang cepat dan ramah kepada pelanggan. Lalu ada standar mutu atau SOP. Untuk memastikan konsistensi dalam kualitas produk serta layanan, Momoyo Tuasan mengimplementasikan standar mutu dan prosedur operasional yang terdefinisi dengan baik di setiap langkah produksi dan penyajian. Pertama, terkait bahan baku. Momoyo menjamin bahwa seluruh bahan seperti susu, bubuk, minuman, gula aren, teh, dan topping selalu dalam keadaan segar serta disimpan pada suhu yang sesuai. Dalam hal kebersihan, Momoyo menerapkan prosedur operasional sanitasi yang meliputi pembersihan peralatan setelah digunakan, pencucian gelas shaker, pembersihan area kerja setiap 1 jam, serta sterilisasi peralatan tertentu. Karyawan harus memakai sarung tangan, apron, dan penutup kepala saat bekerja untuk menjaga kebersihan produk. Dengan sikap ramah waktu penyajian, minuman diusahakan tidak lebih 3-5 menit per pesanan agar pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama. Akhirnya, Momoyo melaksanakan prosedur operasional penutupan toko yang meliputi pemeriksaan stok, pembersihan seluruh area, pencatatan transaksi harian, pembuangan bahan yang tidak lagi layak dipakai, serta persiapan bahan untuk hari berikutnya. Lalu ada kapasitas produk. Kapasitas produk Momoyo Tuasan dipengaruhi oleh kemampuan peralatan yang dimiliki, jumlah karyawan yang tersedia, serta durasi operasional toko
setiap hari. Berdasarkan kondisi operasional umum, Moyo Tuasan dapat menghasilkan minuman dalam volume yang memadai untuk memenuhi kebutuhan harian. Dengan adanya 1 hingga 2 barista yang bertugas dalam satu shift, kapasitas produk biasa mencapai 370 sampai 450 gelas per hari. Kapasitas bahan baku harian seperti boba, teh, susu, dan sirup juga disesuaikan dengan estimasi penjualan. Secara umum, kapasitas produk Momoyo Tuasan sudah memadai untuk mendukung penjualan bulanan yang tinggi dan dapat diperbesar melalui penambahan peralatan atau tenaga kerja tambahan. Oke, selanjutnya analisis manajemen dan legalitas. Yang pertama, struktur organisasi dan job description. Struktur organisasi Momoyo Tuasan dirancang dengan cara yang sederhana namun efektif untuk memaksimalkan kelancaran operasional bisnis sehari-hari. Pembagian tanggung jawab dilakukan berdasarkan fungsi pokok dalam produksi, penyajian, dan manajemen usaha. Berikut adalah struktur organisasi serta penjelasan tugas dari setiap posisi. Yang pertama, pemilik usaha atau owner. Sebagai pemegang tanggung jawab utama, pemilik usaha memiliki peran strategis dalam proses pengambilan keputusan. Tugasnya mencakup menetapkan arah bisnis, strategi pembukaan usaha, mengelola pengadaan bahan baku dan mengevakuasi pemasok, mengawasi mutu produk dan layanan, mengurus keuangan usaha, pencatatan, melakukan penilaian kinerja karyawan serta kebutuhan perekrutan. Yang terakhir, mengawasi kegiatan promosi dan kemitraan dengan platform pengiriman seperti GoFood dan GrabFood. Yang kedua, barista atau peracik minuman. Barista adalah posisi tugas kunci dalam proses produksi. Tugasnya meliputi yang pertama, menyiapkan dan mencampur minuman sesuai dengan prosedur operasional standar dan resep tetap. Yang kedua, mengolah topping seperti boba, jelly, dan sirip es krim. Yang ketiga, memelihara kebersihan area produksi serta peralatan. Yang keempat, menangani pesanan pelanggan dengan cepat dan tepat. Yang kelima, menjaga konsisten pelanggan dengan cepat dan menjaga konsisten citra rasa dan mutu minuman. Yang terakhir, membantu melakukan inventaris stok harian beserta pemilik. Yang ketiga, ada kasir, itu memainkan peran penting dalam interaksi dengan konsumen. Tugasnya mencakup menerima dan mencatat pesanan dari pelanggan, mengoperasikan sistem kasir atau pos serta mencatat transaksi. Yang ketiga, mengelola pesanan melalui layanan daring atau GoFood, GrabFood serta ShopeeFood. Yang keempat, menyapa pelanggan dan memberi layanan yang bersahabat, serta terakhir menyiapkan struk dan memastikan pesanan diserahkan dengan benar. Yang keempat, ada helper atau bagian kebersihan dalam persiapan. Tugasnya itu memelihara kebersihan area produksi, meja, lantai, dan peralatan serta membantu barista saat toko sedang ramai. Kepemilikan dan bentuk usaha. Momoyo adalah bisnis yang dimiliki dan dioperasikan secara independen oleh pemiliknya. Usaha ini berbentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan skala mikro yang ditunjukkan oleh jumlah tenaga kerja yang sedikit, proses produksi yang sederhana, serta orientasi utama pemasaran minuman dengan hidangan penutup modern kepada pembeli setempat. Bisnis ini berjalan sebagai usaha perorangan, di mana semua keputusan terkait operasi ditangani langsung oleh pemilik usaha. Yang ketiga, perizinan. Momoyo telah memperoleh sejumlah perizinan pokok yang diperlukan untuk menjalankan bisnis makanan dan minuman. Legalitas ini menjamin kepastian hukum usaha sekaligus mempercaya konsumen terhadap mutu dan keselamatan produk yang ditawarkan. Yang pertama itu NIB atau nomor induk berusaha. Momoyo Tuasan telah dilengkapi dengan NIB yang dikeluarkan melalui sistem OSS. NIB berperan sebagai identitas resmi bisnis dan meliputi izin mendasar yang
memungkinkan operasi usaha secara sah. Yang kedua ada sertifikat halal. Sebagai bisnis yang menawarkan minuman dan hidangan penutup, jaminan halal menjadi elemen krusial bagi pembeli, terutama di Indonesia. Momoyo Tuasan telah mendapatkan sertifikat halal resmi untuk memastikan bahwa semua bahan baku seperti susu, bubuk minuman, gula aren, dan bahan tambahan mematuhi standar halal. Sertifikat ini memperkuat kepercayaan pelanggan dan memberikan keunggulan kompetitif dibanding dengan usaha yang belum tersertifikasi. Selanjutnya, analisis risiko manajemen. Dalam pengelolaan operasi bisnis minuman seperti Momoyo Tuasan, terdapat beberapa risiko manajemen yang harus diperhatikan untuk memastikan kelancaran dan perkembangan usaha. Risiko tersebut meliputi bidang produksi, keuangan, sumber daya manusia, serta layanan. Mengidentifikasi risiko krusial agar pemilik dapat menerapkan langkah pencegahan dan menyusun strategi pengurangan dampak risiko operasional. Risiko operasional timbul dari aktivitas sehari-hari, khususnya dalam proses pembuatan minuman. Beberapa risiko potensinya meliputi yang pertama, keterlambatan pasokan bahan mentah yang bisa mengganggu produksi pada saat puncak permintaan. Yang kedua, kerusakan alat seperti mesin penyegel atau pengaduk yang dapat menghambat pelayanan. Yang ketiga, ketidakkonsistenan kualitas minuman, terutama jika penanganan bahan mentah atau produksi operasional standar tidak diterapkan dengan benar. Selanjutnya, mitigasinya menyiapkan persediaan bahan baku tambahan, merencanakan pemeliharaan atlet secara teratur, serta memastikan barista memahami prosedur operasi standar dengan baik. Masalah selanjutnya itu resiko sumber daya manusia. Sebagai usaha kecil, Momoyo Tuasan bergantung pada tenaga kerja yang jumlahnya terbatas. Risiko yang muncul mencakup tingginya tingkat pergantian karyawan yang dapat mempengaruhi kualitas operasi. Yang kedua, kekurangan kemampuan barista baru sehingga periode pelatihan menjadi lebih lama. Mitigasinya yaitu mengembangkan program pelatihan sederhana, memberikan penghargaan kepada karyawan, dan mempertahankan lingkungan kerja yang positif. Risiko yang ketiga itu risiko keuangan. Risiko keuangan berkaitan dengan pendapatan dan biaya usaha. Beberapa risiko potensialnya yaitu perubahan volume penjualan, khususnya saat kondisi cuaca tidak mendukung atau di luar waktu sibuk. Yang kedua, peningkatan biaya bahan baku seperti susu, gula pasir, dan bubuk minuman. Mitigasinya yaitu mencatat pendapatan dan pengeluaran secara berkala, menjaga aliran kas, serta melakukan penilaian ulang harga jual jika diperlukan. Resiko yang terakhir yaitu resiko layanan dan kepuasan pelanggan. Resiko yang mungkin terjadi, yang pertama, pelanggan mengalami layanan yang lambat saat toko penuh. Yang kedua, aduan mengenai rasa atau pesanan yang tidak tepat. Mitigasinya yaitu menambah tenaga bantu pada jam puncak, memastikan barista bekerja dengan efisien, dan menyediakan sistem penanganan aduan yang cepat. Baik, di sini saya akan lanjut memaparkan materi mengenai aspek keuangan pada UMKM Momoyo Tuasan yang meliputi investasi dan biaya. Untuk modal awal dari investasi mereka itu besarannya sekitar 800 juta rupiah. Dan untuk pendapatan rata-rata bulanannya mereka mendapatkan sekitar 200 juta rupiah. Sementara untuk total biaya operasional bulanan itu diperkirakan sekitar 130 juta rupiah. Selanjutnya ada bab 7, analisis kelayakan non-finansial. Yang pertama itu aspek hukum. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis memiliki peran penting dalam memberikan landasan legal bagi operasional satu usaha. Pertama, pemilihan bentuk badan usaha seperti CVPT atau usaha perseorangan sangat mempengaruhi kewajiban serta tanggung jawab bagi pengusaha.
Berdasarkan hasil wawancara, Momoyo Tuasan telah memiliki bentuk usaha perseroan terbatas atau PT yang menunjukkan bahwa usaha ini telah memenuhi persyaratan mendasarkan dalam pendirian badan hukum. Pemilihan bentuk usaha PT bukan hanya memberikan legitimasi secara formal, tetapi juga memberikan sejumlah keuntungan dari sisi hukum maupun material sebagai badan hukum. Selain itu, Momoyo Tuasan juga telah melengkapi berbagai dokumen legal yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha di sektor makanan atau minuman. Usaha ini sudah mengantongi sertifikat halal yang menjadi jaminan bahwa seluruh produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Tidak hanya berhenti pada perizinan dasar, Momoyo juga telah melakukan pendaftaran merek dagang, yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap identitas produk dan usaha. Pendaftaran mereka ini juga penting untuk menghindari resiko peniruan oleh pihak lain yang dapat merugikan usaha. Yang kedua ada aspek ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi, kehadiran Momoyo Tuasan memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan sekitarnya. Perusahaan ini menyerap tenaga kerja dari daerah setempat dengan seluruh pegawai tinggal di dekat lokasi operasi. Dari segi sosial, walaupun Momoyo Tuasan belum mengembangkan program sosial khusus atau inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang sistematis, kontribusinya sosial tetap terasa melalui penciptaan lapangan kerja dan operasi bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, aspek AMDAL. Dari segi lingkungan, Momoyo Tuasan telah menunjukkan dedikasi dalam penanganan limbah dengan memanfaatkan jasa penguatan sampah dari pemerintah atau penyediaan layanan lokal. Lalu ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dari sisi struktur organisasi, Momoyo Tuasan masih tergolong sederhana dan menerapkan gaya manajemen dengan pengawasan langsung. Pemilik usaha memiliki kendali penuh terhadap kegiatan operasional, termasuk pembagian tugas. Lalu aspek teknis dan operasi. Dalam aspek teknis dan operasi, pengadaan bahan baku untuk Momoyo Tuasan dilakukan dengan sistem pengambilan langsung dari pusat. Artinya seluruh kebutuhan bahan produksi dipasok oleh pihak pusat dan kemungkinan didistribusikan ke outlet sesuai permintaan. Dari sisi operasional harian, proses kerja di Momoyo Tuasan berjalan cukup teratur dengan alur produksi yang sederhana. Setiap karyawan telah memahami tahap kerja seperti persiapan bahan, pembuatan minuman, dan es krim, sehingga penyajian kepada pelanggan. Alur operasional yang ringkas ini mempermudah kontrol kualitas yang efisien waktu kerja. Meski demikian, ketergantungan pada satu pemasok tunggal tetap menjadi potensi resiko yang perlu diperhatikan jika terjadi gangguan distribusi keterlambatan. Selanjutnya mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami ambil berdasarkan evaluasi menyeluruh dari berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis, dapat kami tarik kesimpulan bahwasanya usaha Momoyo Tuasan cocok untuk dioperasikan dan diperluas. Dari segi pasar, bisnis ini mempunyai segmen konsumen yang terdefinisi dengan baik, yakni anak-anak, remaja, mahasiswa, bahkan orang tua yang bermukim di Kecamatan Medan Tembung serta di daerah sekitarnya. Permintaan akan minuman modern serta produk es krim yang terus-menerus mengalami peningkatan menandakan bahwasanya prospek pasar Momoyo Tuasan masih luas dan kompetitif. Dari perspektif teknis dan operasional, posisi usaha yang strategis di Jalan Tuasan Sidohilir memudahkan akses bagi konsumen. Proses produksi yang sederhana namun terstandar dengan pengendalian kualitas bahan baku langsung oleh pusat memastikan konsistensi rasa sebagai keunggulan utama dari Momoyo. Di samping itu, tata letak dan alur kerja yang efisiensi telah mendukung efektivitas operasionalnya sehari-hari. Secara manajerial,
Usaha ini didukung oleh struktur organisasi yang sederhana dan pengawasan langsung oleh pemiliknya, sehingga memfasilitasi koordinasi dan pengambilan keputusan. Dari sudut pandang legalitas, Momoyo Tuasan sudah memiliki dan sudah memenuhi syarat-syarat pokok seperti kepemilikan NIB, sertifikat halal, serta status badan hukum PT, sehingga operasionalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau dilihat dari aspek keuangannya, usaha ini menunjukkan performa yang sangat prospektif dengan investasi awal mereka sebesar 180 juta dan pendapatan bulanan mereka yang mencapai 200 juta. Momoyo Tuasan ini punya potensi pengembalian modal dalam waktu sekitar 11 sampai 12 bulan. Laba bersih yang stabil setiap bulannya menunjukkan bahwasannya usaha ini tidak hanya layak secara finansial, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang lebih lagi di masa mendatang. Secara umum, dari semua aspek yang dievaluasi, dari segi pasar, teknis, manajemen, legalitas, lingkungan, serta keuangan, Momoyo Tuasan dinyatakan layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Berikutnya, saran pengembangan. Untuk mendorong kemajuan usaha Momoyo Tuasan secara lebih optimal, beberapa saran dari kami bisa dipertimbangkan kembali. Yang pertama, itu dari segi manajemen. Disarankan untuk mulai menyusun Standard Operation Progress atau SOP secara tertulis agar proses produksi dan layanan tidak sepenuhnya bergantung pada instruksi langsung dari pemilik. SOP yang terperinci bisa membantu meningkatkan efisiensi dan menjaga standar layanan, khususnya jika usaha berencana membuka cabang di kemudian hari. Yang kedua, Momoyo Tuasan itu bisa memperkuat pendekatan pemasaran dengan memanfaatkan platform media sosial secara maksimal. Contohnya bisa saja seperti TikTok, Instagram Reels, dan penawaran paket bundling untuk menarik lebih banyak konsumen muda. Pembuatan konten yang menarik dan interaktif bisa meningkatkan kesadaran merek dan memperkokoh posisi Momoyo di pasar minuman modern. Dan yang ketiga, dari aspek operasionalnya, penting untuk memikirkan diversifikasi penyediaan atau lebih menyediakan opsi cadangan untuk bahan baku tertentu. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko jika terjadi penurunan atau penundaan pengiriman dari pusat, sehingga produksi dapat terus berjalan tanpa hambatan. Yang keempat, dalam perspektif jangka panjang, Momoyo Tuasan dapat mengembangkan varian menu baru atau menu minuman untuk menambah keragaman produk dan mempertahankan ketertarikan konsumen. Inovasi menu secara rutin ini bisa meningkatkan daya tarik sekaligus memperkuat kesetiaan pelanggan. Yang terakhir, apabila usaha ini terus mengalami pertumbuhan dan permintaannya semakin tinggi, Momoyo Tuasan punya potensi untuk memperluas operasi dengan membuka cabang baru di tempat lain yang memiliki profil pasar yang serupa. Hal ini bisa meningkatkan pendapatan serta memperkuat posisi Momoyo sebagai minuman modern yang kompetitif.